cek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Menara Pengharapan terkasih yang ada di tempat ini bersama dengan saya. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan, sehat-sehatnya semuanya. Dan juga menyapa Pak Yopi yang ada di Zoom dan juga mungkin Kak Alin, semuanya yang ada di Zoom. Selamat pagi semuanya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita memuji memuliakan namanya. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan dan mari kita sambut hadirnya di tempat ini pada pagi hari ini. Tanggalkan semua beban, semua rintangan yang mungkin ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita fokus untuk memuji memuliakan Dia. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, lagu baru sebenarnya mungkin sering dengar di sosial media. Lagunya sangat puitis sekali Bapak Ibu, benar-benar menyatakan kerinduan kita pada Tuhan, judulnya Sejuta Rasa. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan saya, Sejuta Rasa. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Kita pujikan dari awal. Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadirmu bawa daku mengalir, berlabuh dalam
pujian ini, sejuta rasa di jiwa. Rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau yang menyatakan kasih karunia-Nya atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Dan kami mau terus merasakan cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Bapa, karena kami tahu Tuhan, kami adalah anak-Mu, kami adalah anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, jemaat saja pujikan pujian diri. Amin Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak kesayangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan. Amin Tuhan, pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Dengan kasih kepada Pendeta Nelson Ginting untuk membuka ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi kami sudah tidak mengenal Allah kami, namun Engkau memperkenalkan diri dan kami memanggil Engkau Bapa. Bapa yang mengasihi kami selalu dalam setiap keadaan hidup kami, dalam setiap musim hidup kami. Kami berterima kasih karena Engkau mengangkat kami ke derajat yang tidak mungkin diangkat oleh siapapun. Sebab menjadi anak dari Sang Pencipta yang tidak terbatas, itu adalah status yang begitu luar biasa dan melebihi status yang dapat diberikan oleh siapapun. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan
Dan juga kami tahu bahwa Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Bapa yang bukan sewenang-wenang, Bapa yang tidak otoriter. Tetapi Bapa juga yang selalu belajar maklum tentang diri kami dalam semua keadaan kami. Dan bahkan Engkau mengerti persis apa yang kami rasa dan juga apa yang kami butuh dan bagaimana cara untuk membereskan semua masalah dan kebutuhan kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan, walaupun sering kami tidak mengerti jalan Tuhan, tetapi kami kagum kepadamu karena setelah kami melewatinya, kami menyadari bahwa Engkau sudah merangkai kehidupan kami begitu indah, sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan apa yang Engkau pandang baik, dan apa yang Engkau pandang baik itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk semua kami beribadah pada waktu ini, mampukan kami untuk terus membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, sehingga hati kami, jiwa kami, mulut kami semua kami persembahkan kepada Tuhan, dan berkat-Mu tercurah atas kami sekalian, atas semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, atas seluruh yang hadir. Tuhan bekerja melalui Roh-Mu yang kudus supaya ibadah ini bukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi juga untuk mengangkat, membangkitkan kami kembali menjadi lebih baik di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa yang baik, dan biarlah ibadah kami ini jadi di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Nelson. Sebelum duduk Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk tos kiri kanan satu sama lain. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus mengasihi kita semua. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk cinta kasih yang Tuhan nyatakan. Mungkin hari ini temanya cinta kasih Tuhan kali ya. Nah, jadi Bapak Ibu barangkali ada yang mau menceritakan cinta kasihnya Tuhan yang sudah dialami. Romantis loh Tuhan tuh Bapak Ibu. Saya ingat khotbahnya Pendeta Ade beberapa waktu silam bulan lalu ya, yang dimana mengatakan kita tuh begitu penting di mata Tuhan, kita tuh berharga di mata Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada banyak pengalaman yang Bapak Ibu alami. Saya mengajak Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan. Silahkan, mungkin di Zoom Bapak Yopi atau siapapun. Bu Ade mungkin nih. Nah, puji Tuhan. Ya, selamat pagi Pak Yopi dan semua rekan-rekan yang di Zoom ya, dan juga rekan-rekan semua saudara-saudara saya di tempat ini. Rasanya punya vibe yang berbeda ya ketika sudah berapa lama nggak bersama-sama di tempat ini, masuk lagi gitu ya, kayaknya seperti dihembusin lagi sesuatu yang bus gitu ya. Udah gitu terus tadi pujiannya sejuta rasa lagi ya. Ya betul-betul benar-benar apa ya, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Semangat. Kalau di sekolah gini suka biasanya nanti tisu. Tapi di sini nggak usah tisu, saya sudah bawa sapu tangan. Terima kasih Bu Pur.
apa ya, kebaikan Tuhan sesuatu yang buat saya pribadi dan keluarga itu tidak pernah berubah gitu ya. Nanti tinggal di-cut ya Pak Pur. Yang pendek-pendeknya itu tinggal di-cut itu ya, jadi nggak terlalu panjang. Tapi intinya bahwa saya, keluarga boleh ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan yang apa ya, yang nggak pernah berubah gitu. Kok saya susah mau ngomongnya. Tapi intinya pengalaman itu membuat saya apa ya, semakin kehadiran Tuhan itu semakin tajam dan semakin apa ya, teruji karena dalam setiap pengalaman menjadikan saya secara pribadi dan kami lebih apa ya, lebih nyata gitu ya. Beberapa waktu yang lalu memang kalau saya secara pribadi saya bergumul dengan kesehatan saya gitu, sampai akhirnya ketika bangun tidur itu nggak tahu kenapa jadi kayaknya kalau bangun itu susah banget gitu ya. Pagi saya tuh sudah beberapa lama setiap kali jam 3, jam setengah 3, kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam setengah 4 itu selalu bangun gitu. Dan kadang-kala susah untuk tidur lagi sementara saya harus bekerja. Dan sekali waktu ketika saya bangun jam 3 tentu suami masih tidur gitu ya. Itu tuh saya seperti kayak yang apa, nggak bisa bergerak gitu, karena kalau misalnya saya mau bergerak itu seperti ribuan jarum itu sudah siap untuk kena ke badan saya gitu ya. Jadi kalau gini aduh gitu ya, jadi kayaknya nggak bisa bergerak, diem gitu aja. Dan bukan hanya itu aja, jadi kayaknya bukan hanya rasa jarum banyak yang akan rasa membuat tubuh saya sakit, seperti kayak ada apa ya, kalau orang dipukul itu memar gitu ya. Jadi saya hanya bilang, Tuhan aku nggak mau seperti ini gitu ya, karena pernah juga kejadian seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, tiba-tiba di belakang dekat itu sakitnya minta ampun. Jadi kalau untuk bergerak juga sakit. Saya hanya bilang, Tuhan saya tuh bergumul dengan sakit saya. Ada banyak hal yang saya nggak bisa kerjakan ketika saya mengalami kondisi ini gitu ya. Jadi singkat cerita ya saya harus istirahat, izin gitu ya. Kemudian itu sakitnya ya saya nggak menceritakan detail sakitnya gitu ya sama suami, karena ya udah daripada nanti dia juga tambah khawatir. Sampai akhirnya singkat cerita pergi ke dokter, udah agak mending, bisa bergerak, mulai bergerak ke dokter, dikasih obat seperti itu. Luar biasa ya, saya hanya berdoa, Tuhan pakai obat ini, pakai dokter ini gitu ya. Dan biayanya sangat murah banget gitu ya, karena dia temen, dia kasih potongan itu luar biasa gitu. Nah ketika saya sudah selesai dengan sakit saya yang di belakang, tiba-tiba suami juga sakit gitu ya, sakit yang tadinya bener-bener sehat, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia kok ngerasa pokoknya nggak enak badan, terus mulai ke belakang semua, tiba-tiba dari sore ke malam itu dia menggigil, panas tinggi keluar. Itu saya sampai bingung, saya sampai bilang, aduh ini gimana, karena dia jarang banget sakit, tapi kalau udah sakit jadi khawatir kitanya seperti itu. Udah nggak tahu mau harus gimanain, setiap kali berulang karena itu sudah malam gitu. Terus dia mau dibawa ke dokter juga nggak bisa. Tapi yang saya hanya bersyukurnya bahwa saat dimana saya tidak merasakan sakit, meskipun kondisinya masih sakit sebenarnya ya, tiba-tiba suami sakit. Jadi saya bisa untuk menolong dia gitu ya, mendampingi dia semua. Itu 2 minggu, kira-kira 2 minggu dia baru benar-benar fit.
badan semua juga sama seperti yang saya rasakan gitu ya, cuman dia sama linu-linu sama seperti itu. Cuman saya hanya berkata sama, akhirnya saya juga kira-kira nggak masuk kerja itu berapa lama ya, 4 hari kalau nggak salah, 4 hari ya, 3-4 hari seperti itu. Tapi luar biasanya bagaimana di dalam kelemahan tubuh kami gitu ya, kelemahan kumuh saya, Tuhan itu tetap ada gitu loh. Tuhan itu tetap ada. Apa ya? Jadi setiap yang saya tadi katakan, setiap pagi saya bangun itu seluruh badan saya itu seperti kayak yang saya nggak tahu, kayak yang wung wung gitu ya. Jadi nggak enak aja dari semuanya tuh, jadi kayak yang kayak kalau misalnya kita ngedengar orang luka sampai berdarah itu kan suka rasanya gitu ya, gitu ya. Nah itu yang saya rasakan, ngegrengnya gitu ya. Dan itu sampai sekarang masih gitu. Saya nggak tahu itu karena apa gitu ya. Kadang-kadang dada juga. Cuman saya cerita di sini bukan saya sedang apa ya, mengeluh dengan apa yang saya rasa, tetapi saya mau menyampaikan bahwa di dalam kelemahan tubuh saya, benar seperti firman Tuhan katakan, di dalam kelemahanmu kekuatanku menjadi nyata gitu ya. Dan justru dengan kelemahan ini kami berdua tuh justru semakin apa ya, semakin lebih kalau teman mas semakin lebih akrab gitu ya. Kalau pasangan semakin lebih saling tajam dalam mengasihi, karena benar-benar di dalam kelemahan saling menolong, di dalam kelemahan benar-benar melihat bagaimana saling apa ya, saling mensupport seperti itu. Dan saya bersyukur karena saya juga boleh ada di tengah keluarga GMI Menara Pengharapan, yang kadang saya ngomong sama suami ya, aduh udah berapa lama gak ke gereja gitu ya. Kalau di tempat lain saya sangat yakin pasti udah ada obrolan-obrolan yang seperti apalah ya gitu. Tapi terus iya ya, kita udah lama banget ya. Terus dia bercanda, ini gara-gara aku nih ya katanya kamu jadi gak ke gereja. Enggak juga, saya hanya bersyukur karena punya keluarga juga di tempat ini yang bisa menerima kami apa adanya dengan seluruh keberadaan kami gitu ya. Jadi kami bersyukur bahwa benar seperti pujian ini, sejuta rasa di jiwa, itu sejuta rasa yang saya rasakan tentang Tuhan, sejuta rasa yang saya rasakan dengan keluarga di tempat ini. Dan saya bersyukur untuk semuanya. Berkati. Puji Tuhan, terima kasih Bu Ade. Ya, sehat selalu Bu Ade, Pak Weli. Percaya sejuta rasa, sejuta cinta kasihnya Tuhan, bahkan tak terhingga berjuta-juta, itu berlimpah-limpah atas Mbak Ade dan juga kita semua. Ya Bapak Ibu, sebelum saya memberikan kesempatan kepada yang lain, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Kita bersyukur untuk cinta kasihnya Tuhan, sampai kita bisa diberkati, kita menikmati kemurahan demi kemurahan Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Boleh berjoget Bapak Ibu, goyang kanan kiri biar anget karena Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi.
Begitu besar kasih Allah padaku. Begitu besar Kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah Miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, yang percaya. Nah, cucunya pasti tidak akan Amin. meminta-minta. Ya, 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 karena menggenapi firman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Barangkali masih ada yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan? Ya, sedikit dari saya juga merasakan sejuta rasa yang sama yang dialami Mbak Ade. Capek banget Bapak Ibu, ya seperti diketahui ya beberapa waktu ini kan ada kehadiran cucu saya dan ya semua saya tackle Bapak Ibu, pekerjaan rumah tangga cukup gempor banget karena ya Lala kan masih di bawah umur ya, saya juga masih mencoba mengajarkan kepada dia tanggung jawab rumah tangga segala macem. Jadi awalnya memang semuanya saya kerjain, cuci baju semuanya Bapak Ibu. Di situ saya sebagai manusia merasakan sempat ada, kalau ada dibilang tuh burnout tuh, itu benar-benar burnout, tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba aduh Tuhan capek, tapi gimana ya kalau saya nggak kerjakan, gimana ini di rumah gitu. Tapi ya puji Tuhan, hari demi hari ya semakin pulih juga Lala, jadi dia juga mulai berinisiatif untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Dan puji Tuhannya Sofia juga sehat kemarin 1 bulan juga, udah 1 bulan ya, banyak perkembangan yang Tuhan kerjakan luar biasa Bapak Ibu. Nah bersyukur aja bahwa sampai detik ini, sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan. Seperti Mbak Ade tadi bilang, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tuhan dalam segala kelemahan, kuasa Tuhan tuh sungguh benar-benar nyata dan sempurna bagi saya dan keluarga juga. Kadang merinding sendiri gitu ya, aduh Tuhan baik amat sih Tuhan teh, di saat ya kita teh benar-benar gak mampu, di saat kita benar-benar gak tahu harus gimana lagi, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kita dan memberi kita kekuatan. Ya begitu aja Bapak Ibu, dan kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa apapun rintangan yang ada di depan, Tuhan selalu menolong kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Satu langkah pun Dia selalu ada bersama dengan kita. Kita pujikan pujian ini, Tuhan selalu menolongku.
saja pujikan pujian ini. Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu atas kami Tuhan. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang tidak pernah beranjak atas kami. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolong. Amin Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya persilakan pendeta Alex. Dan peliharaku seumur hidupku. Benar Bapa, Engkau Allah yang bertakhta di sorga, tapi juga tinggal di dalam tubuh kami, karena tubuh kami adalah bait Allah. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena anugerah, karena pemeliharaan, karena penjagaan, karena kuasa-Mu yang tidak pernah Engkau lepaskan dari hidup kami, sehingga kami rasakan bahwa Engkau senantiasa hadir di dalam hidup kami, bahkan dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Tuhan, biarlah pujian yang sudah kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu, yang memuliakan-Mu semata-mata. Tibalah saatnya kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan otoritas kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, sehingga hanya kebenaran-Mu yang disampaikan, dan hanya nama-Mu yang dipuji dan ditinggikan. Bahkan ketika firman-Mu disampaikan, biarlah Tuhan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita. Luar biasa. Nah, hari ini kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan pun bersama-sama. Sebenarnya teks ini pun yang kita akan bacakan ini juga sudah pernah disampaikan, kalau saya nggak salah, Pak Nelson, ya, cuman kita diingatkan kembali. Dan juga mungkin saya akan menekankan beberapa hal, karena Pak Nelson waktu itu juga sudah berkhotbahnya sudah cukup panjang dan cukup jelas, ya. Tapi kita melihat dari beberapa sudut penekanan yang penting saja.
dalam Kisah Para Rasul 16. Sebenarnya kalau harusnya dibaca dari ayat yang ke-1 sampai ayat ke-40, seingat saya 40. Oh. Ya, 40 betul. Ya. Dan tema hari ini, ya, minggu lalu kan kita belajar tentang kuasa Kristus. Ya, seingat saya seperti itu. Nah, hari ini kita belajar tentang kuasa Kristus dalam berita Injil. Ya, kuasa Kristus dalam berita Injil. The power of Christ in the gospel news. Ya. Nah, menarik sekali adalah ketika kita berbicara tentang kuasa Kristus dalam berita atau pemberitaan Injil. Kita membaca sama-sama ya, dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Harusnya seterusnya ya. Nanti di bulan-bulan depan atau mungkin rekan pendeta yang lain bisa nanti menguraikan lebih jelas tentang kepala penjara, tapi Pak Nelson sudah pernah menguraikan itu seingat saya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca Paulus di Filipi, bisa ditampilkan ayatnya, ya, nanti kita sambil membaca, sambil merenungkannya. Dikatakan di situ, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Cukup dulu di situ. Nah, lalu kalau kita lihat baik-baik, dikatakan di situ pada hari Sabat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, yang menariknya adalah ketika kita membaca teks ini sampai selesai, atau mungkin kita batasi sampai ayat 18, 19 dan 20 ke atas sedikit. Ada hal yang menarik Bapak Ibu, yang sebelum saya mulai adalah pemberitaan Injil itu satu kehormatan dan itu panggilan mulia, bukan satu beban. Sekali lagi, pemberitaan Injil itu satu kehormatan dan itu panggilan Tuhan yang mulia, bukan satu beban. Mengapa saya katakan demikian? Karena nanti ketika kita membaca Paulus dan rekan-rekannya di dalam pemberitaan Injil, mereka mengalami tantangan, mereka difitnah, mereka dipenjara, mereka dipasung. Tetapi itu bukan satu beban. Tetap mereka berdoa dan memuji Tuhan kalau dibaca teks tersebut. Bahkan penjara terjadi gempa dan sel itu terbuka. Tapi bukan penekanannya saya di situ Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan bahwa di tengah pemberitaan Kristus, di tengah pemberitaan Injil ada kuasa Kristus. Dan itu hal menarik sekali. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berapa minggu lalu saya sempat berbicara tentang kuasa Kristus. Dan hari ini saya berbicara lagi tentang kuasa Kristus dalam berita Injil. Supaya kita melihat bahwa pribadi itu terus berkarya di dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan saya memakai kata kuasa Kristus? Bapak Ibu bisa melihat baik-baik ya, supaya Bapak Ibu juga, oh ya kok Pak Alex bukan hanya asal ngomong saja, betul ya. Ya. Coba perhatikan baik-baik ayat 18. Kita loncat ke ayat 18. Sudah? Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kalau bukan pribadi atau nama Kristus atau nama Tuhan Yesus itu yang berkuasa, tidak mungkin dalam perkataan Paulus yang dipakai oleh Tuhan, yang diberikan otoritas oleh Tuhan, dengan menyebut nama itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Kata Kisah Para Rasul atau tulisan Kisah Para Rasul. Itulah mengapa saya memakai kata kuasa Kristus.
Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tentu sebelum kita membaca teks ini kita tahu bahwa ada beberapa hal yang kita pelajari berkaitan dengan kuasa Kristus dalam berita Injil. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik sebelum kita masuk pada poin-poin penting dan penekanannya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa ketika Paulus dengan rekan-rekannya dalam perjalanan memberitakan Injil, kita bisa melihat baik-baik, ya. Kenapa saya katakan memberitakan Injil? Karena di dalam pasal 16 mulai ayat yang ke-6, ya, mereka melintasi tanah, ya, Frigia, ya, dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi dia sampai di Troas, pada malam harinya ada penglihatan, dikatakan di situ. Dan dari penglihatan itu di ayat 10 kita diberikan satu kesimpulan sederhana, ya, di pasal 16, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi bagaimana berita Injil itu tidak lepas daripada kuasa Allah bekerja. Jangan seolah-olah orang berpikir bahwa saya memberitakan Injil itu karena kehebatan saya. Karena saya sudah merancangkannya sedemikian rupa. Tidak, ada kalanya saya mau katakan bahwa disitulah Allah bekerja di tengah sesuatu pemahaman yang kita tidak tahu, yang kita tidak lihat. Tetapi Roh Kudus bekerja untuk menuntun umatnya di dalam pemberitaan Injil. Dan kita lihat baik-baik, Roh Kudus bekerja untuk menuntun para rasul agar memberitakan Injil di tempat yang tepat dan di saat yang tepat, ya, di tempat yang tepat dan di saat yang tepat, ya, bukan karena hebatnya satu metode, ya. Sekalipun itu perlu kalau kita belajar penginjilan, ya, kita nggak bisa lupakan itu. Tapi ada kuasa Allah yang betul-betul berperan penting dalam hidup pemberitaan Injil ini. Maka daripada itu, hal yang pertama yang bisa kita lihat baik-baik, tentu kita bisa melihat konteks tujuannya di situ. Tapi bagi saya di sini adalah menunjukkan bagaimana Injil menembus berbagai kondisi sosial masyarakat. Karena apa? Kita diberikan gambaran 3 hal. Gambaran yang pertama berkaitan dengan Lydia, seorang pengusaha atau penjual kain ungu. Tapi gambaran atau penjelasan yang kedua adalah seorang yang kerasukan roh jahat. Di situ adalah tenun, kan ada tulisannya. Tetapi yang ketiga adalah kepala penjara. Tapi yang menariknya adalah ketika Allah menempatkan Paulus di dalam satu kondisi di mana kita baca baik-baik di ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Nah, memang ada beberapa komentar yang berkata bahwa kalau kita baca kata tempat sembahyang, kenapa tidak dituliskan sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi? Karena kalau lihat baik-baik, ya, di pasal 16 ayat 12 itu, ya, di tempat Filipi itu kota perantau orang Roma. Ya. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Dan bukan daerah banyaknya orang Yahudi, enggak. Dan juga Alkitab tidak menjelaskan, ya, berapa banyak pria di situ, enggak. Tapi Alkitab menuliskan bahwa ada berapa wanita di situ. Sehingga dengan kondisi itu tidak ada sinagog atau tempat ibadah orang Yahudi. Tetapi kalau ada orang yang percaya, mereka membuat satu tempat yang dekat sungai agar memudahkan mereka ketika pembasuhan atau membersihkan kaki untuk masuk tempat ibadah dan beberapa hal lain yang mungkin dilakukan, memudahkan mereka. Tapi saya tidak menekankan di situ. Tapi yang saya menekankan adalah bahwa hal pertama adalah bersedia atau bersiaplah untuk memberitakan Injil. Mengapa saya katakan demikian?
Karena ketika mereka tiba di tempat itu, mereka tidak menyediakan waktu karena di situ hari Sabat, dan mereka mencari tempat mungkin juga untuk beribadah. Tapi juga kita tahu bahwa ketika mereka sampai di situ, kita diberikan informasi bahwa yang sesudah kami juga ada di situ, setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Tentu Bapak Ibu bertanya apa yang dibicarakan, karena kan nggak tahu. Kita nggak diberikan keterangan apa yang dibicarakan. Kita hanya diberikan keterangan di ayat mulai dari pasal 16 ayat 6. Ya. Tentu di ayat-ayat awal juga diberikan keterangan. Ya. Dan kita juga diberi keterangan ketika perempuan ya, yang kerasukan atau budak ya, yang dimanfaatkan oleh tuannya. Ya. Ya. Yang dia mengikuti Paulus. Ya. Dan dia berkata bahwa hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Kemudian kita juga tahu Paulus memberitakan kabar baik atau Injil itu kepada kepala penjara dan sebagainya. Jadi kita tahu bahwa hal penekanan dari pasal 16 ini, bahkan pasal-pasal sebelumnya, yang saya juga pernah khotbahkan, ketika ada kesempatan, di situ mereka memberitakan Injil. Nah, bagaimana dengan kita? Memberitakan Injil itu bukan satu beban, tapi itu satu kehormatan. Karena panggilan Tuhan, dia mau memakai Bapak Ibu dan saya. Di tengah segala keterbatasan kita, ada kuasa Allah yang bekerja. Bapak Ibu, saya punya pengalaman yang aneh. Ketika saya awal bertobat itu, yang dulunya saya pukul orang, suka ngomong kata kasar, suka mimpin perang, ya buat hidup minum mabok dan sebagainya. Ketika saya bertobat itu, saya silangkan semua itu. Dan mohon maaf, saya nggak pernah ngomong Injil ke teman saya. Oh, kamu harus percaya, saya belum sekolah teologi Bapak Ibu. Ya, enggak. Ya, itu masih muda. Ya, masih masuk SMA itu. Ya, ya. Nggak pernah saya sekolah teologi. Dan mohon maaf, doa itu, baca Alkitab itu rutinitas. Karena setiap pagi jam 4, jam 5 pagi, saya dibiasakan selama 25 tahun. Itu baca Alkitab. Jam 8 malam itu baca Alkitab dan doa tidur. Jadi itu setiap hari. Tidak pernah luput. Nah, yang menariknya adalah, sekalipun saya tahu, tapi saya nggak ngomong ke teman saya. Saya hanya cuman bersikap, cara hidupnya berbeda. Dan mungkin saya paham itu setelah saya baca 2 Korintus, kamu adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Itu saya baru tahu. Dulu saya memang nggak tahu Bapak Ibu. Jadi tiba-tiba teman saya berkata begini, kok hidup kamu berubah sih? Kamu nggak seperti yang dulu lagi. Kamu sekarang sudah rajin ikut persekutuan, boleh nggak saya ikut persekutuan kamu? Nah, persoalannya adalah ketika dia berkata boleh nggak saya ikut persekutuan kamu, yang nanya ini agama seberang, bukan agama sama dengan saya. Jadi siapa yang menjamah hatinya, siapa yang berkarya untuk membawa dia agar mengalami persekutuan dengan Allah, agar mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan saya cuma berbicara sederhana aja. Ayo kita sama-sama belajar firman Tuhan supaya kita bertumbuh imannya dan mengenal siapa Allah kita. Dan hari ini kita membaca hal yang sangat luar biasa. Ketika pemberitaan Injil itu dilakukan, dikatakan di ayat 14. Mengapa saya katakan pemberitaan Injil? Karena ada kata berbicara. Di saya ini ada banyak kata. Mereka pergi, sama juga dengan perintah Yesus kan kepada murid-murid. Pergilah jadikan semua bangsamu. Ada kata mereka pergi. Kemudian yang menariknya adalah berbicara. Setelah mereka berbicara, ayat 14 memberikan keterangan atau penjelasan kepada kita. Dikatakan di situ, seorang dari perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ada kata mendengarkan.
Kita berikan keterangan berikutnya, dia adalah penjual kain ungu. Kotanya Tiatira. Ya. Tapi dia juga adalah orang yang beribadah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu kalau berpikir, oh dia beribadah kepada Allah ini. Ya. Karena ini berkaitan dengan Yudaisme sebenarnya. Nah, tetapi lepas daripada itu, saya mau katakan di sini adalah, perhatikan baik-baik. Ketika berita Injil dilakukan, ketika seorang dipakai oleh Tuhan, ketika seorang diutus oleh Tuhan, ketika seorang mau menjadi alatnya Tuhan dalam pemberitaan Injil, ada kuasa Allah yang bekerja di situ. Dan apa yang terjadi kita baca baik-baik di ayat 14 dengan sangat jelas sekali. Ibadah kepada Tuhan tapi membuka hatinya. Tuhan membuka hatinya. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Inisiatif orang dapat berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inisiatif agar orang bisa mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inisiatif agar orang bisa beribadah kepada Allah dan mengenal siapa Allah yang dimana ia sembah. Itu bukan hebatnya seorang membuat satu komunikasi. Tapi di balik semua itu ada karya Allah. Dan kita baca baik-baik hari ini dengan sangat jelas sekali. Dikatakan bahwa Allah bekerja sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan menarik sekali ketika ia memperhatikan ada kata membuka hatinya. Ada kata membuka hatinya, bagaimana Lydia sendiri meresponi berita Injil itu. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya berpikir, apapun profesi kita, mau ibu rumah tangga, mau guru, mau dosen, apapun yang kita lakukan, harusnya kita punya kesadaran yang sama. Bahwa ketika kita berbicara tentang berita Injil, berita keselamatan, kabar baik, jangan lupa ada pribadi Allah yang senantiasa bekerja di balik semua itu. Bukan hebatnya seorang seolah-olah saya sudah persiapkan. Benar, kita sebagai manusia, betul kita harus mempersiapkan, karena di sini kalau Paulus nggak tahu, dia nggak mungkin ngomong. Paulus pasti mempersiapkan itu, dan jangan lupa dia adalah punya guru yang Gamaliel yang pada zaman itu cukup dikenal. Tapi lepas daripada itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sangat kagum dan saya sangat melihat baik-baik bagaimana ketika Sabat itu dimanfaatkan oleh Paulus, di mana orang berdoa, di mana orang berkumpul, ia betul-betul melihat ada kesempatan, sekalipun perempuan-perempuan. Tetapi di situ ia tetap memberitakan Injil. Dan ketika memberitakan Injil, di situ pun Alkitab mencatat bahwa Allah bekerja. Dikatakan mendengar, dikatakan membuka, bahkan menanggapi, karena memperhatikan apa yang disampaikan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya pengen mengatakan hal-hal yang sederhana saja dulu. Ya. Ada kalanya kita ngomong itu bagi kita itu cuman hanya sederhana. Ya. Yesus mengasihimu, Tuhan menyelamatkanmu, Tuhan menolongmu, seperti tadi seruan, datanglah dan tolonglah kami. Tapi bukan hebatnya kita atau seorang hamba Tuhan. Tapi Tuhan memakai hambanya. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Nah, ini mahasiswa nih. Gimana kalau di tempat kuliah? Di tempat kuliah berani enggak ngomong tentang kabar baik? Saya ada kalanya ngomong tentang kabar baik itu ngajak orang minum kopi. Dengan minum atau ada kalanya makan pisang goreng, kita bisa ngomong banyak hal. Tapi saya biasanya masuk dari hal-hal umum saja dulu. Lalu saya bilang tenang, masih ada Tuhan.
Kamu tahu kan Tuhan itu Maha Kuasa. Kamu tahu kan Tuhan mengasihimu. Kamu tahu kan Tuhan menyelamatkanmu. Kamu tahu kan Tuhan mau supaya kamu berada dalam kebenarannya. Tujuannya agar apa? Supaya orang itu mengenal siapa Allah. Apa yang menjadi karya Allah bagi hidupnya. Dan memperoleh hidup yang kekal ketika dia membuka hatinya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tentu ini khotbah yang penuh ketegangan. Ya. Tapi saya mau katakan, coba lihat baik-baik ya. Ketika Tuhan membuka hatinya. Inisiatif Tuhan. Bukan inisiatif dari seperti Paulus. Enggak. Paulus berinisiatif memberitakan Injil. Dan kita nggak bisa pungkiri itu. Memang Tuhan yang bekerja menjamah hati orang itu. Tapi juga Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil. Jadi saya nggak boleh menghilangkan itu juga. Karena di sini kita lihat baik-baik apa yang dilakukan oleh Paulus. Namun Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita lihat baik-baik. Bagaimana hatinya dijamah. Bagaimana seorang yang takut akan Tuhan. Bagaimana seorang yang beribadah kepada Allah. Ya. Bagaimana seorang yang non-Yahudi. Ya. Menghormati ajaran-ajaran Yahudi. Bagaimana Lydia yang kalau kita lihat latar belakangnya. Tetapi kita melihat baik-baik bahwa ia membuka hatinya. Dan Allah berinisiatif untuk menyatakan keselamatan bagi hidupnya. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Memang saya hari ini sengaja berbicara tentang hal ini. Supaya kita kembali semangat memberitakan Injil. Kursi masih banyak yang kosong. Kita nggak mengumpulkan berapa banyak orang datang beribadah di gereja ini. Tapi kita punya kewajiban untuk memberitakan Injil Kristus. Agar orang dapat berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita lihat baik-baik. Kemudian dikatakan di ayat yang ke-15. Sesudah ia dibaptis, ia bersama-sama dengan seisi rumahnya. Mengajak kami katanya, jikalau kamu berpendapat bahwa aku ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berilah. Percaya kepada Tuhan. Menumpanglah di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Dan kita tahu dia menumpang setelah kepala penjara itu. Ia difitnah karena ia mengusir roh jahat itu. Kemudian ia di penjara. Setelah ia di penjara, kita diberikan keterangan di ayat 50. Dia kembali lagi. Berkumpul lagi dengan saudara-saudaranya di rumah Lydia. Makanya saya tadi bilang, 3 kisah ini harusnya itu disatukan. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Bagi saya, Alkitab memberikan penjelasan yang tepat. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, jikalau kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya. Makanya bagi saya adalah bukan masalah seisi rumahnya saja yang dibaptis. Tapi seisi rumahnya percaya kepada Kristus. Itu juga sama dengan kepala penjara itu. Seisi rumahnya. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Ini hal yang seringkali kita ketemu. Di dalam pelayanan. Dan hal yang menariknya adalah ketika kita ketemu hal ini, kita berpikir ada orang yang, bukan kita ya, ada orang yang salah berpikir dan pernah bertanya kepada saya, Pak, kan satu orang percaya seisi rumahnya diselamatkan katanya. Oh jangan dulu saya bilang. Kalau satu orang percaya seisi rumahnya diselamatkan, kalau seisi rumahnya nggak percaya kumaha? Iman itu bersifat pribadi. Iman kepada Tuhan bersifat pribadi. Tidak bisa diwakili satu orang.
Itu seringkali salah dikutip. Ya. Tapi kalau kita baca baik-baik, penekanannya nanti kita akan lihat baik-baik di kepala penjara ya, di lain waktu. Tapi saya mau katakan di situ bahwa orang percaya kepada Kristus, di situ ada karya Allah. Sekali lagi, orang percaya kepada Kristus, di situ ada karya Allah. Kenapa? Tuhan membuka hatinya. Jadi mungkin nanti Pak Hendra berpikir, saya mau ngomong berita Injil, tapi saya kan kurang yakin karena saya bukan mahasiswa teologi atau saya enggak sekolah teologi. Bicaralah dengan penuh kesederhanaan. Ada kalanya kita cuma ngomong ayat Alkitab aja. Ya. Saya pernah cerita di sini, teman saya di Ambon, ya. Dia dengan temannya minum mabok. Ya. Mereka itu nyanyinya lagu rohani. Ya. Yang satu Kristen, yang satu agama seberang. Ya. Nyanyinya lagu rohani. Ya. Ada kalanya nyanyinya lagu sekuler. Tetapi ketika mabuk, Bapak Ibu pasti nggak percaya. Dia ngomong firman Tuhan. Dan agama seberang itu bertobat. Bahkan sekolah teologi ya, di STT Inti dulu. Minum mabok, ngomong firman Tuhan, orang bertobat. Kalau Bapak Ibu berpikir, mana ada orang minum mabok ngomong ayat Alkitab, ngomong kebenaran Allah. Harusnya kan nggak mungkin. Lah yang buat bertobat siapa? Yang buka hatinya agar berjumpa dengan Allah siapa? Agar mengalami keselamatan di dalam Tuhan siapa? Allah. Kenapa saya tahu cerita itu? Dia kan satu kuliah dengan saya, jadi saya tahu. Dia cerita masa lalunya seperti itu. Ada satu lagi. Dulu Bapak Ibu tahu artis yang dulu sekali namanya Niki Ardila. Dengan ada beberapa penyanyi. Ada satu orang adik kelas saya. Jalannya itu lemah gemulai. Dia agama seberang juga. Dia dari suku dan daerah yang cukup fanatik. Tapi yang menariknya adalah ketika dia mendengar berita Injil, dia bertobat. Dia sekolah teologi. Dia adik kelas saya juga dulu di STT Inti. Lalu saya bertanya kepada mereka, lah kan kalian itu dulunya ada yang punya keluarga latar belakang yang cukup fanatik dengan agamanya. Tapi kok kalian bisa percaya pada Kristus? Ya itu mungkin kasih karunia Tuhan. Tuhan menyelamatkan kami. Nah, disitulah Bapak Ibu harus menghayati bahwa di dalam segala keterbatasan pemberitaan Injil ada kuasa Allah yang bekerja menjamah hati atau membuka hati Lydia sehingga ia memperhatikan apa yang disampaikan. Dan di ayat 15 menuliskan sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Ia percaya pada Kristus. Jadi Bapak Ibu, hal yang pertama, terus beritakan Injil. Hal yang kedua, percayalah bahwa Allah yang bekerja untuk menjamah atau membuka hati seseorang agar berjumpa dengan Dia. Tapi hal yang ketiga, perhatikan baik-baik. Bagi saya sangat menarik. Dikatakan di situ, pada suatu kali ketika mereka pergi ayat 14 ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenun. Terjemahan lain itu roh jahat lah, kerasukan itu. Dikatakan dengan tenunnya itu tuannya memperoleh penghasilan besar. Ini dimanfaatkan ini. Tapi saya tadi baca terjemahan lain, dia nggak ngomong roh tenun, roh jahat. Ia mengikuti Paulus dan dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada
keselamatan. Nah Bapak Ibu kalau baca ini berpikir, wih roh jahat orang yang bunuh roh tenun juga bisa ngomong hal yang benar ya. Iblis itu penipu. Ya kalau baca baik-baik setelah itu penghasilannya berkurang, niatnya langsung ketahuan ya tuannya dan menjebloskan Paulus ke dalam penjara kan. Ya, kita baca baik-baik itu Paulus itu di penjara, itu kepala penjara di Filipi. Itu narasi selanjutnya. Kita lihat di ayat 19 kan langsung ketahuan. Ya, membawa keduanya yang menghadap pembesar kan. Mengacau di kota karena mereka orang Yahudi dituduhnya. Mereka mengajarkan adat istiadat yang ya difitnah lah, yang tidak sesuai dengan orang rumah ya, tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Bangkit ya, mendera mereka ya. Ketika mereka memberitakan Injil, ketika mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ketika mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, mereka memperoleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Didera, dihukum, dipenjara. Ya difitnah lagi. Sangat dirugikan. Tapi apakah kuasa Allah berhenti bekerja dalam kehidupan mereka? Tidak. Justru melalui situasi dan kondisi itu, kepala penjara dengan seisi rumahnya dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mereka pun dibaptis. Namun penekanan saya di sini adalah perhatikan baik-baik. Setelah ayat 18 dikatakan hal ini dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Demi apa Bapak Ibu? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ada pribadi Allah yang maha kuasa. Ada pribadi Allah yang kita sebut Yesus Kristus. Yang terus beracara di dalam pelayanan kita. Yang terus menyertai kita di dalam pemberitaan Injil. Bahkan nama itu bukan hanya sekedar nama kosong. Beberapa waktu lalu saya sudah katakan kepada Bapak Ibu. Bahwa nama itu punya kuasa. Dan ketika nama itu disebutkan demi nama Yesus Kristus. Aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ingat baik-baik orang kerasukan di Gedara kan panggil Yesus juga begitu. Ya. Ada berapa peristiwa, fase. Ya. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Ya. Budak perempuan ya, yang dimanfaatkan oleh tuannya. Ya. Seorang yang dirasuki oleh roh jahat. Ya. Karena saya lihat baik-baik ada yang terjemahkan seperti itu. Tapi yang menariknya adalah ketika dia mengikuti, ketika dia berteriak, ketika dia mengganggu, ketika dia berkata Allah yang maha tinggi. Tetapi ada hal yang menarik bagi saya adalah bahwa perempuan itu betul-betul sangat mengganggu. Karena Paulus dikatakan dengan sangat jelas sekali. Terus diganggu, maka ia berpaling dan berkata. Nah Bapak Ibu sudah tahu kan, nama itu punya kuasa. Ya. Saya sudah pernah dengar cerita kepada Bapak Ibu ya. Waktu melahirkan Tio, Bapak Ibu mungkin sudah melupakan itu karena itu sudah lama sekali. Di ketika dia tidak berdaya, entah dia masih ingat enggak? Dia berkata, Yesus tolong, Tuhan tolong. Ketika dia menyebut itu 2 atau 3 kali, Tio dilahirkan dalam keadaan selamat. Ya itu tempatnya sudah ditutup lah, dipungkur. Nah, tapi saya mau katakan di sini adalah nama itu berkuasa ketika kita menyebutnya. Saya lupa kisah para rasul 19 atau mana ya, anak-anak Skewa itu kan. Paulus kami kenal, ini kami kenal. Siapa kamu? Ya, tetapi tetap aja nama yang disebutkan itu, Yesus itu
Kristus itu tetap berkuasa. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu punya Tuhan yang Maha Kuasa, maksud saya begitu loh. Tuhan yang bersedia bekerja, menyatakan kuasanya ketika Bapak Ibu memberitakan Injil, ketika Bapak Ibu menceritakan kasih atau kabar baik itu kepada orang lain. Di tengah keterbatasan Bapak Ibu, Allah yang bekerja untuk menjamah orang itu, membuka hatinya agar berjumpa dengan Dia. Tugas Bapak Ibu ngomong aja. Kalau Bapak Ibu nggak bisa ngomong, berdoalah untuk pemberitaan Injil. Tapi saya mau katakan bahwa kalau Bapak Ibu nggak ada waktu betul-betul untuk berdoa, harusnya ada ya, harusnya ada. Ya. Kalau ada berkat, terlibatlah untuk memberikan kepada lembaga-lembaga tertentu yang memberitakan Injil, karena mereka membutuhkan ya, hal tersebut. Karena istilah misi dulu tuh doa, daya, dan dana. ya. Tapi saya mau katakan ini hal terjadi Bapak Ibu. Dan ketika itu ada tantangan. Ketika pemberitaan Injil ada persoalan. Ketika pemberitaan Injil ada yang nggak suka. Ketika pemberitaan Injil bisa saja kita dirugikan. Tapi percayalah, ketika hal itu terjadi, Allah bekerja untuk menyelamatkan orang di dalam penjara. Kita berpikir, kan saya sudah melakukan kehendak Allah, saya sudah memberitakan Injil, kok saya dirugikan, saya malah dijebloskan ke dalam penjara? Enggak, justru Paulus masuk penjara, di situ ada orang yang berjumpa dengan Yesus. Bahkan dikatakan di situ kepala penjara di Filipi itu, bagaimana ia dan seisi rumahnya dibaptis. Ketika ia mau membunuh diri akibat gempa tersebut, di ayat 26, Kisah Para Rasul ayat 26 dan 27, ia menghabisi nyawanya karena dia berpikir orang-orang telah melarikan diri. Tapi Paulus dan Silas tetap ada di situ. Mereka menahannya. Lalu di ayat 30 dia berkata, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Perhatikan baik-baik. Pasal 16 ayat mana? Ayat 29, ayat 30. Perhatikan baik-baik di ayat 30. Kita baca sama-sama di situ. Dikatakan, kira-kira Bapak Ibu baca itu, orang itu butuh keselamatan dari Tuhan gak? Atau jangan-jangan dia berkata selamat ini karena dia merasa napi itu nggak lari, mereka nggak lari, ada di situ. Tapi kita tahu baik-baik di ayat 31. Kita baca sama-sama ayat 31. 3, 2, 1. Dia bilang percayalah. Tapi kata percaya itu dia menekankan engkau dan seisi rumahmu. Jadi seisi rumah juga harus percaya. Maksudnya gitu loh. Bukan hanya satu orang yang percaya aja. Itulah berita Injil. Agar orang lain diselamatkan. Dan orang itu harus berjumpa dengan Kristus. Mengapa? Di Kisah Para Rasul 16 ayat 31 menuliskan hal itu. Karena penekanannya ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain di dalam Dia. Itulah berita Injil. Itulah inti berita Injil. Tentang kasih Allah yang sejati bagi umatnya. Tentang penyelamatan Allah yang sejati bagi umatnya. Tentang pengorbanan Allah yang sejati bagi umatnya. Tentang firman yang telah menjadi manusia. Tentang firman yang menyatakan kasih Bapa kepada umatnya. Dan hari ini kita mendengar bahwa orang bisa mengalami keselamatan atau memperoleh keselamatan dari Allah. Karena orang itu
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, itu hal yang sangat penting. Jadi, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada penganiayaan, tapi panggilan Tuhan dalam pemberitaan Injil itu merupakan satu kehormatan, bukan satu beban. Itu merupakan sesuatu yang memuliakan Allah. Karena disitulah orang lain dapat berjumpa dengan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya tidak mau memperpanjang lebar khotbah saya pada pagi hari ini dengan tema yang sangat sederhana, kuasa Kristus dalam berita Injil. Dan kita melihat item beberapa hal penting bahwa Paulus dan Silas beserta rekan-rekannya terlibat dalam pemberitaan Injil. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita juga mau terlibat dalam pemberitaan Injil? Dimanapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dimanapun profesi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat baik-baik bahwa ketika kita memberitakan Injil, Allah pasti bekerja untuk membuka hati orang itu dan menjamah orang itu. Allah berinisiatif untuk menyatakan keselamatan bagi orang itu. Dan kita baca baik-baik bahwa ada seorang perempuan namanya Lydia. Dan para komentar Alkitab berkata inilah cikal bakal jemaat di Filipi. Tetapi juga saya mau katakan bahwa menariknya adalah ada orang yang bersedia memberitakan Injil. Ada kuasa Allah dinyatakan untuk menjamah orang yang mendengar berita Injil. Ada tantangan yang dialami di dalam pemberitaan Injil. Tapi ada pribadi yang maha kuasa yang terus menyatakan kuasanya. Ketika orang berjumpa dengan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan. Tapi ketika ada tantangan terjadi, ada satu pribadi yang menyatakan kuasanya, yaitu Yesus Kristus namanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayo, Tuhan tidak kebetulan memilih Bapak Ibu, menyelamatkan Bapak Ibu untuk hanya menjadi anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah, dan hanya memenuhi bumi ini tanpa tujuan. Tapi Tuhan menempatkan dan memanggil Bapak Ibu dengan satu hal yang sama, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendaknya, terus memberitakan Injil Kristus. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biar banyak orang terus mendengar berita Injil, biar banyak orang terus berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga orang bisa bertobat, sehingga semua orang, apapun kaya miskin, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, bisa berjumpa dengan Kristus. Dan hal yang Bapak Ibu harus ingat baik-baik, pertobatan seseorang itu bukan karena karya kita, tapi itu karena karya Allah. Yang paling penting sekali ketika terjadi peperangan rohani atau tantangan di dalam pelayanan, ingat baik-baik bahwa Yesus memiliki kuasa atas segala hal, termasuk atas kuasa jahat. Dan Paulus berkata, demi nama Yesus Kristus, demi Yesus Kristus, keluarlah. Hal terakhir saya mau katakan bahwa Injil dapat mengubah hidup seseorang. Injil dapat mengubah hidup seseorang. Dia yang tidak diselamatkan beroleh penyelamatan. Dia yang tidak mengenal Allah boleh mengenal Allah. Dia yang tidak beribadah kepada Allah boleh beribadah kepada Allah. Dia yang hidup tidak akan takut akan Tuhan, dia boleh hidup takut akan Tuhan. Dan dia memuliakan Tuhan senantiasa dalam hidupnya. Teruslah Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dimanapun berada, tetap bersaksi, beritakan Injil, agar namanya dipuji dan dimuliakan, agar orang dapat mendengar berita keselamatan itu dan berjumpa dengan Dia. Amin. Amin. Kurang keras ini. Amin. Ya, kalau kita ngomong berkat-berkat terus, pemeliharaan Tuhan terus, kapan kita ngomong berita Injil? Ya, tapi kita sudah dengar hari ini. Jadi ayo
pertanyaan saya sebelum saya sudah tutup Alkitab bagi Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu melakukan untuk pemberitaan Injil? Itu pertanyaan saya. Pulang pikirkan. Saya bisa berlakunya di mana? Berdoa, ayo berdoa untuk misi. Saya bisa berlakunya di mana? Kalau saya berdoa untuk suku Sunda bagaimana? Silakan berdoa untuk suku Sunda. Ya. Kalau khusus ini mungkin Pak Pur bisa potong. Ya. Ya, karena saya sebut suku itu kan sensitif. Ya. Tapi yang jelasnya, ayo ada jiwa yang kita layani, yang Tuhan mau kita layani agar mereka mendengar berita Injil. Amin. Mintalah Pak Saud tutup dalam doa. Sini Pak Saud, tutuplah dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini. Firman Tuhan telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami dapat memberitakan tentang bagaimana Tuhan telah mati. Tuhan telah dikuburkan, Tuhan telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah yang kami akan beritakan kepada orang-orang sehingga orang-orang akan membuka hatinya, bahkan Tuhan akan membuka hati mereka sehingga mereka boleh menerima Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan yang Tuhan telah pilih menjadi anak-anak-Mu supaya Tuhan berikan kepada kami roh keberanian untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan hikmat yang daripada Tuhan sehingga berita Injil juga boleh dia sampaikan dimanapun dia berada Tuhan dan juga kami. Terima kasih, biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Alexander Tameno atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga Bapak dan segala yang Bapak kerjakan. Dan juga berbahagialah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, bukan dengan perkataan saja tapi juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu. Dan sebentar kita akan menyampaikan persembahan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kasih kepada Ibu Pur untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setiamu, anugerahmu, berkatmu bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk Bapak Alex yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau memakai beliau lebih lagi untuk menjadi banyak berkat bagi banyak orang yang merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih, kami akan memberikan persembahan, kiranya yang terkumpul pada saat ini itu bisa menjadi berkat kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu ya Yesusku kami berdoa, mohon dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Put, dan kepada hambanya akan mengumpulkan persembahan, saya persilahkan. Kita akan mengangkat pujian Kasih Yesus Sungguh Indah. Selamat memberi Bapak Ibu. Hidup
sekalian ini. Sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya, dan kepada hambanya yang akan menyampaikan warta jemaat saya persilahkan. Ya, salam Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ya, terima kasih kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, supaya kita tetap melakukan perintah Tuhan, amanat agung menyelamatkan bangsa-bangsa. Saya kira itulah makna kata Injili di dalam gereja kita ini. Makanya penekanan itu selalu ada. Saya selalu berbicara, Pak Alek bicara, Pak Saud berbicara, karena itu memang cirinya kita, gitu ya. Injili itu cirinya kita. Dan ingat kembali bahwa tujuan kita bukan membuat banyak orang masuk gereja, tetapi supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan dan masuk surga. Ya, penuh gereja ini ya nggak apa-apa gitu, tapi bukan itu tujuan utama. Nah, sehubungan dengan itu Bapak Ibu, saya sedikit bersaksi. Hari Rabu yang lalu adik saya hubungi saya, ada keluarga yang mau kontak katanya. Oh ya, nanti siang lah jam istirahat. Saya bilang kasih nomor saya. Saya dihubungi, curhatlah suami istri tentang anak remajanya. Dulu sudah pernah saya injili sebetulnya istrinya, tapi ya suaminya belum. Lalu dikasih nomor, saya bilang kontak. Nanti saya mau kontak dia, kasih nomor. Dikasih nomor lah, malam ya, 1,5 jam ya, 7 saya ngobrol. Ya itulah kesempatan saya mau mengabarkan Injil. Di tengah-tengah pergumulannya, ini memang jadi pelajaran juga, dia sangat kepahitan kepada kedua orang tuanya. Jadi pas sekarang ini remaja kelas 12 berontak. Ya maki-maki orang tuanya, maksa-maksa minta uang, begitulah ya. Memang saya jelaskan ke orang tuanya waktu itu, letak masalahnya ikannya seperti ini, saya jelasin lah. Secara teori saya tahu kan, walaupun secara praktek belum tentu. Dan dia mengakui bahwa betul itulah yang dia lakukan selama ini kepada anaknya. Ya, jadi saya kasih tahulah bahwa yang paling mengasihi kamu itu hanya Tuhan Yesus. Melebihi dari orang tua. Dia Bapa yang selalu hadir pada hidupmu. Bahkan ketika kamu menderita, tapi karena kamu terlalu sibuk dengan penderitaanmu, kamu tidak menyadari kehadirannya, saya bilang begitu. Ya, saya sampaikan Injil, bagaimana Tuhan sangat mengasihi dia, dan dia terbuka. Ya, menerima Tuhan Yesus pada malam itu via telepon. Jadi maksud saya, kan kesempatan itu banyak, gitu ya. Daripada kita chattingan yang macam-macam, ya arahkan wae ke sana gitu ya. Saya selalu usahakan itu. Ada yang kontak saya pasti usahakan menggiring ya orang itu sampai kepada titik di mana dia harus mengenal Tuhan yang mengasihi dia. Jadi ya kita cobalah. Tadi kan sudah dikhotbahkan kuasa Tuhan kan yang mengubah orang, yang memberi keberanian itu juga itu kuasa Tuhan, bukan kita. Barangkali nanti mungkin perlu dikhotbahkan seorang pembantu yang melayani Naaman. Naaman siapa itu? Panglima Aram itu. Nah, Tuanku pergilah ke hamba Tuhan yang ada di Samaria itu katanya. Nah, dari situlah dia percaya Tuhan kan gitu. Jadi Bapak Ibu, ada juga orang saya pernah lihat saksikan itu, dia sakit-sakitan. Bapak pergi aja ke pendeta itu pasti sembuh katanya. Hanya ngomong gitu. Datang dia ke pendeta itu dilayani sembuh. Terima Yesus kan gitu. Hanya ngomong gitu ke pendeta itu datang kan pasti sembuh. Ada juga orang kalau kamu gitu, ayo datang ke gereja, pasti kamu ditolong. Nah, hal-hal semacam itu kan mudah kan ya? Ya, saya semangat kalau soal ini. Jadi terima kasih Pak Alek untuk mengingatkan kita kembali. Baik Bapak Ibu, supaya tidak lama saya nanti ngomong terus.
Silakan kita lihat warta. Ya, ini untuk minggu depan Bapak Ibu. Oh ya, ini persembahan minggu lalu ya. Total semua persembahan kita itu 1.155.000 ya. Ada yang transfer. Bapak Ibu terima kasih yang transfer. Barangkali yang transfer tidak hadir di tempat ini. Ya, terima kasih untuk hal itu ya. Tuhan memberkati. Lanjut. Ulang tahun ya pada 9 Maret Ibu Yani, tanggal 11 Haga, dia minta jaket. Ya, selamat ulang tahun Ibu Yani. Terima kasih untuk kesetiaannya, untuk pelayanan bersama dengan Bapak. Terima kasih juga Haga, selamat ulang tahun. Karena sudah mencoba membantu melayani di tempat ini juga di tempat lain. Kita lanjut. Minggu depan Bapak Ibu bisa perhatikan yang bertugas minggu depan ini semua tertera orangnya, semua ada ya kecuali Jojo, nanti bisa diinformasikan. Oke, silakan lanjutkan. Ya, seperti biasa kita masih tetap bisa mendengar khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap Senin pukul 7 WIB. Lanjut. Ini topik doa kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita ini supaya ya ekonomi kita bisa lebih baik lah. Pemerintah kita, pemimpin kita lebih jujur, menggunakan anggaran negara gitu ya, mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya supaya jangan berubah lagi dari dari Pertalite ke Pertamax gitu ya. Lama-lama ya banyak nanti lama-lama takutnya surat rumah orang pun bisa berubah gitu ya, karena ada kasus-kasus kita lihat. Teman saya itu punya tanah, ada mafia tanah yang mempermainkan sehingga dia harus berurusan dengan hukum ya, padahal itu milik dia. Ini banyak ini masalah sekarang ya, doakanlah ya. Ya, saya mungkin tanggal 30 nanti atau 31, 30 itu hari Minggu, rencana saya akan kembali ke Kuningan selama semingguan lah ya, sampai dari minggu ke minggu. Tolong didoakan Bapak Ibu supaya semua baik-baik saja ya, termasuk kesehatan saya, dan juga menemui orang-orang yang sudah percaya ya selama saya layani di sana supaya mereka bisa dikuatkan. Sudah ya, ada lagi yang lain? Sudah, baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan karena kami bisa beribadah, karena kami melihat bahwa Tuhanlah satu-satunya kekuatan kami, kebutuhan utama kami dalam segala hal. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap detik hidup kami, dalam segala apa saja. Bahkan ketika kami merasa mampu, kami tetap membutuhkan Engkau, karena kemampuan kami tidak akan ada gunanya tanpa berkat dari Tuhan. Dan kami berterima kasih bisa beribadah, terima kasih bisa mendengarkan firman Tuhan, mengajak kami kembali untuk bisa berbagi kasih Kristus yang sudah kami alami, karena kasih itu adalah kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengubah, kasih yang memberikan kekuatan dan juga pengenalan akan Tuhan. Tolonglah kami semua Bapa, dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, supaya betul-betul kuasa Tuhan terus bekerja untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan dalam bentuk apapun dan dimanapun pelayanan itu, baik itu mengajar, baik itu berkhotbah, baik itu apa saja. Tuhan memberkati, dan berkati juga kesehatan hamba-Mu Pak Alek. Tuhan tolong masalah jantung, kami terus doakan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk yang lain yang mengambil bagian di dalam tim musik dan juga yang audio visual yang mengambil persembahan dan juga untuk persiapan ibadah. Bagian apa saja Tuhan yang sudah diambil, biarlah semua kiranya tidak luput dari berkat Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas semua yang mengambil bagian pelayanan ini, tapi juga tentu kepada seluruh jemaat Tuhan, karena Engkau tidak akan membeda-bedakan. Sebab ketika kami datang dengan hati yang tulus, maka kami adalah bagian dari semua peribadahan kami kepada Tuhan. Kami satu dengan yang lain saling melengkapi, saling mengisi, dan satu sama yang lain adalah anggota tubuh Kristus yang memuja Tuhan kami. Terima kasih untuk semua.
Kami juga bersyukur karena masih terus bisa memakai tempat ini. Biar Tuhan memberkati juga tempat ini, memberkati para pengelola, karena pengelola sekarang sudah ganti. Kiranya Tuhan menolong supaya keberadaan kami di tempat ini masih terus bisa berlangsung, dan kami berharap supaya ada komunikasi kami juga dengan pengelola yang baru. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa agar Engkau Tuhan yang terus memberkati jemaat-jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, biar Engkau tolong Ibu Elsia, Tuhan tolong dia dalam masalah kesehatan juga, irama jantung, supaya Tuhan menormalkan, masalah lambung juga kami doakan supaya Tuhan memberkati, dan juga rencana Samuel yang akan menikah pada bulan Juni nanti, supaya Tuhan juga mempersiapkan segala sesuatunya, dan Tuhan memberkati segala sesuatunya, supaya semuanya nanti bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan, kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau menolong Bu Yani yang berulang tahun. Kami bersyukur biar Tuhan terus memberkati dan berikan kekuatan, kesehatan yang disempurnakan terus menerus, dan juga Engkau yang terus menambahkan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Berkati Haga juga, berkati pelayanannya, biar Tuhan terus tolong dia juga pendidikannya, masa depannya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa kami Bapak, karena bangsa ini sedang mengalami begitu banyak masalah. Banjir ada di mana-mana, dan banyak sekali kerugian material, waktu, dan juga tekanan-tekanan dampak dari banjir ini bagi orang yang terdampak. Tentu bagi mereka ini sesuatu yang cukup berat dan ingin lepas dari persoalan ini semua. Tolonglah Bapak supaya Engkau menolong pemerintah kami untuk memberikan solusi, baik itu untuk menata ruang, tata ruang kembali, diperbaiki saluran-saluran air supaya diperbaiki, dan juga kesadaran masyarakat supaya masyarakat juga sadar akan tanggung jawab untuk menjaga bersama keadaan di mana kami tinggal, sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang bisa kami lakukan. Dan khusus untuk Jawa Barat, apa yang sedang digagas dan sudah mulai dilaksanakan oleh gubernur, kiranya bisa disambut dengan baik, dan kalaupun mungkin ada perlawanan, supaya Tuhan sendiri tolong kuatkan gubernur kami supaya dia tetap berani bertindak tegas sesuai dengan hukum di negeri ini. Kami serahkan seluruh pemimpin kami di negeri ini, Bapak Presiden dan Wakil, Tuhan memberkati mereka supaya sehat selalu, mereka bisa bekerja sama dengan para menteri, pemimpin-pemimpin di setiap tingkat, 1, tingkat 2 sampai terbawah RT. Tuhan memberkati. Tolonglah supaya korupsi di negeri ini semakin berkurang, dan juga masalah-masalah manipulasi, markup, dan apa saja yang merugikan bangsa ini secara finansial, Tuhan kiranya menolong supaya ada kesadaran bersama bahwa masalah ini menjadi penyakit besar bagi bangsa ini yang bisa meruntuhkan sendi-sendi kami bermasyarakat. Dan saudara-saudara kami yang akhir-akhir ini banyak kehilangan pekerjaan oleh karena pabrik di mana mereka bekerja tidak sanggup lagi melanjutkan karena kolaps, rugi dan seterusnya. Tuhan, saudara-saudara kami yang terdampak ini, baik itu karyawan, para pedagang di sekitar, dan juga mungkin ada jasa-jasa lain yang menyangkut dengan pabrik ini, di mana banyak orang hidup lewat keberadaan pabrik, tapi mereka sekarang sudah tidak punya lagi pekerjaan. Mohon belas kasihan Tuhan bagaimana solusinya supaya mereka ini tidak terlantar, tidak kekurangan. Tuhan, kami mohon agar ada cara bagaimana membuat mereka bisa eksis, tetap menjalani kehidupan dengan baik. Bagi anak-anak mereka masih bisa mengecap pendidikan yang baik. Dan juga Tuhan, kami berdoa supaya pemerintah kami kiranya hati nurani mereka tersentuh oleh semua pergumulan bangsa kami pada waktu ini. Tolonglah supaya mereka tidak hanya memikirkan kekayaan, jabatan, tidak memikirkan kepentingan diri mereka sendiri, tetapi betul-betul memiliki hati untuk melayani bangsa ini, memperbaiki nasib rakyat Indonesia, negara yang kaya dengan sumber daya alam ini. Kami mohon Tuhan, karena kelihatannya ini semua ada pengelolaan yang salah, penyimpangan pengelolaan, sehingga menjadi persoalan di mana-mana. Kami doakan secara khusus orang-orang yang berani bersuara kebenaran,
di dalam pemerintahan, supaya Engkau membangkitkan orang-orang seperti ini, dan masyarakat kiranya mendukung Tuhan, walaupun banyak sekali orang yang membenci orang jujur, orang benar, tetapi kiranya Tuhan semakin banyak orang yang mendukungnya, sehingga kebenaran itu bisa diungkapkan di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk anak-anak kami, supaya anak-anak kami jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau menolong anak-anak kami, supaya anak-anak kami mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena masa depan mereka ada di tangan-Mu, dan hanya Tuhan yang sanggup membuat mereka bertahan dan kuat di dalam persaingan yang tidak mudah di masa yang akan datang. Dan itu tolong supaya mereka tidak mengabaikan Tuhan, tetapi betul-betul belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga mempertemukan mereka dengan pasangan-pasangan, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, di mana keluarga mereka dibangun menjadi keluarga Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah harapan kami. Masa depan mereka semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, supaya Engkau terus memberkati keadaan kesehatan kami, karena akhir-akhir ini banyak sekali tantangan kesehatan yang kami alami, karena cuaca kadang begitu panas, kadang hujan yang deras, ada banjir, ada nyamuk, dan banyak masalah yang bisa menimbulkan sakit. Kami berdoa supaya Tuhan menolong agar fisik kami kuat, daya tahan tubuh kami kuat, kami sanggup berjuang maju terus. Karena itu tolong kami semua. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Usaha kami Engkau berkati, pekerjaan kami Engkau berkati, rumah tangga kami Engkau berkati Tuhan, supaya tidak ada anak-anak kami, keturunan kami yang terlantar, tetapi semua orang, anak-anak kami menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dan kiranya Tuhan juga menolong hamba-Mu ini dan rencanakan ke Kuningan di akhir bulan sampai awal seminggu di depan bulan 4. Tuhan memberkati perjalanan, persiapan, dan juga orang-orang yang dilayani, supaya Tuhan memimpin kepada orang yang tepat dan kembali meneguhkan orang-orang yang sudah dilayani selama ini. Buka jalan dan buka hati orang-orang seperti Lydia Tuhan. Engkau yang membuka hati mereka. Karena itu Tuhanlah yang akan bekerja. Hamba-Mu ini hanya alat. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan bahkan gereja kami Tuhan terus memberkati. Saudara-saudara kami apapun pergumulan Tuhan berkati, yang sudah lama tidak hadir, bawa kembali untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan yang mengalami pergumulan supaya melihat bahwa pergumulan itu adalah kesempatan kami bisa melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat kehendak Tuhan lewat pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Sambil kita tunggu, ya mari sama-sama kita ikrarkan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini menyinari wajah-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan biarlah kasih karunia di dalam Yesus Kristus nyata atas hidup-Mu, nyata atas aktivitas-Mu, nyata atas pelayanan-Mu, nyata atas pekerjaan-Mu, nyata atas studi-Mu, nyata atas hidup-Mu hari lepas hari. Dan teruslah memberitakan Injil Kristus. Dan biarlah tuntunan Roh Kudus menjadi bagian di dalam hidup-Mu, mulai saat ini sampai Maranatha,
Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya kalau pada pagi sampai siang hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami. Biarlah kiranya apapun yang kami lakukan di hari ini semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu sepanjang hari ini, sepanjang 1 minggu ke depan, bahkan sepanjang kehidupan kami selamanya Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai kehidupan kami dan langkah hidup kami. Berkati kami Tuhan, dan juga sertai kepulangan kami ke tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Yopi selamat hari Minggu. Ibu Yani, Kak Alin selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yani selamat ulang tahun. Aga selamat ulang tahun. Selalu Bapak Ibu dimanapun berada, jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.